bisa bergabung bersama kami ya. Silakan Anda bisa menelpon kami di 0231843259 atau juga berkirim WhatsApp di 081324951935. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana, serta tentunya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, silahkan Anda bisa berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah rahasia ibadah haji. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan uraiannya terlebih dahulu dari Bapak Kiai Haji Ansuri. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuka min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Para pemirsa RRI Cirebon atau para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sedang ramai, sedang syiar Islam ya, yaitu dengan memberangkatkan atau jamaah haji itu ya, mulai berangkat ke tanah suci. Ini sebagai bukti kebesaran Allah, sebagai bukti bahwa Islam itu adalah agama yang nyata, agama yang benar dan nyata. Ada kitab suci dan ada tanah suci. Kitab suci dibuktikan dengan tanah suci. Itulah rahasia daripada haji. Kalau dalam Islam, dalam Al-Quran disebutkan, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan, al-ayah, bahwa Allah menyerukan kepada seluruh manusia dengan ibadah haji, maka akan datang dari pelosok-pelosok negeri, baik itu jalan kaki, baik itu pakai kendaraan, min kulli fajjin amik, dari pelosok-pelosok desa berangkat ke tanah suci dengan bergembira, berbahagia dan antusias. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci dan dibuktikan kebesarannya Allah di dalam Al-Quran karena ada perintah dari Al-Quran itu. Otomatis perintah dari Allah gitu ya. Maka orang-orang itu antusias kalau sudah dapat daftar haji. Padahal yang namanya daftar haji, daftar umroh itu melelahkan. Dari mulai daftar gaya paspor,
kemudian setor ONH, setor uang ke bank, syarat-syarat yang lain, kesehatan, meningitis, koper, seragam, dan lain sebagainya. Tapi itu karena panggilan Allah itu ya. Wa adzin fin nasi bil hajj. Kalau Allah sudah memanggil, maka semuanya akan tertarik. Kenapa? Karena kita orang beriman. Ada magnetnya di sini. Ada cahaya Allah di sini. Ada iman. Tapi bagi orang-orang yang beriman mungkin malas gitu ya. Mungkin berat gitu. Tapi bagi orang-orang beriman, walaupun itu perjuangannya bi amwalihim wa anfusihim itu ya. Yang namanya haji itu kan sama dengan jihad. Perjuangan dengan jiwa, raga, harta. Bukan saja tenaga itu, tapi harta benda. Semua dikorbankan untuk apa? Pergi haji. Nah, itulah. Jadi rahasianya, apa rahasianya orang menjalankan ibadah haji? Membuktikan kebesaran Allah bahwa Islam itu adalah agama yang nyata, benar, dan hak. Bukan hanya sekedar cerita di dalam Al-Quran, ayat per ayat, tapi dibuktikan di tanah suci. Ayat tadi itu. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Allah menyeru kepada seluruh manusia untuk berhaji. Ya. Kemudian haji itu menjadi rukun Islam yang kelima. Kenapa? Karena haji itu ibarat penyempurna, ya. Jadi kalau orang sudah haji berarti dia sudah imannya sudah ainul yakin. Imannya sudah hakul yakin. Kenapa? Ya karena sudah melihat di dalam Al-Quran dijelaskan. Awal baiti wudi'a linas liladzi bibakkatan mubarakan al-ayah. Tempat di bumi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Baitullah, Ka'bah. Al-Quran menjelaskan Ka'bah. Orang yang sudah naik haji di sana sudah tahu Ka'bah. Oh, ini Ka'bah. Yang selama ini kita sholat menghadap Ka'bah sekarang sudah bisa disentuh loh. Artinya yang tadinya itu gaib sekarang sudah musyahadah, sudah ainul yakin karena kelihatan mata gitu loh, ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, ini masjidil haram, ini masjidil aqsa, ini gua Hiro, ini gua Sur. Oh, ini Gunung Uhud gitu ya, Gunung Badar. Semua ada di sana membuktikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka Islam bagi orang-orang yang sudah naik haji bukan saja gaib, tetapi sudah yakin dan sudah ainul yakin karena sudah terlihat oleh mata. Oh, ini kuburannya Kanjeng Nabi. Ya, kita di sini baca sholawat seakan-akan mimpi loh. Kalau ketemu dengan kuburan Kanjeng Nabi seakan-akan mimpi. Oh, berarti ada Kanjeng Nabi itu hidup. Kanjeng Nabi itu pernah hidup sebagaimana manusia biasa gitu loh. Ada kuburannya. Ada jasadnya. Akhlaknya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang mulia, yang melebihi malaikat kemuliaannya. Ada orangnya. Kemudian kalau ingin melihat orang yang paling jahat, ya ada namanya Abu Jahal. Ada kuburannya Abu Jahal. Nah, itulah di antara keistimewaan dalam menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang sudah pernah haji atau pernah umroh harusnya imannya lebih kuat, lebih mantap. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar gaib, tetapi sudah ainul yakin. Mata, oh sudah terlihat Ka'bah itu di depan mata. Oh, ini Masjidil Haram. Oh, ini Hajar Aswad gitu ya. Apalagi dibuktikan dengan tempat-tempat yang lain. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Kuba, ada Taif. Oh, ini Kanjeng Nabi waktu hijrah ke Taif. Ayat Al-Quran walladzina amanu
wahajaru wajahadu fisabilillah. Oh, ini Taif dulu para sahabat dari Mekah ke Taif hijrah di sini. Tuh luar biasa ya. Jadi orang yang sudah naik haji sebenarnya orang yang sudah melihat daripada kebesaran Al-Quran, daripada kebesaran Allah. Yashhadu manafi'a lahum. Nah, itu supaya mereka sudah menyaksikan daripada hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Yaitu diantaranya kitab suci akan dibuktikan di tanah suci. Bukan hanya sekedar dibaca ayat-ayatnya, tapi di sana dibuktikan ada gitu loh. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah naik haji atau akan menjalankan ibadah haji adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Hatinya sudah ditarik oleh Allah. Sehingga orang mau umroh saja itu, kalau sudah daftar, luar biasa. Karena hatinya sudah ditarik oleh Allah. Deg-degan gitu loh. Mau bertemu dengan Allah. Mau bertemu dengan Nabi Muhammad di sana. Walaupun secara mata tidak terlihat, tetapi perasaan. Tetapi dibuktikan oleh perasaan. Perasaan lebih dari ada gitu ya. Wujudullah. Wujudnya Allah dibuktikan dengan perasaan. Kalau sudah datang ke sana Ka'bah, melihat Ka'bah ya. Man dakhalahu kana amina wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia akan aman dari siksa kubur. Barang siapa yang melihat Ka'bah ya, maka Allah akan menurunkan rahmat bagi orang itu. Melihatnya saja itu sudah dapat ganjaran loh. Ya. Jadi melihatnya saja itu sudah dapat 300 ganjaran. Apalagi kalau iktikafnya, kapal sholat dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang menjalankan ibadah haji atau umroh itu di sana panen ganjaran, panen pahala. Tetapi lebih penting lagi adalah untuk memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Bahwa apa yang dibicarakan dalam Al-Quran, apa yang diceritakan dalam Al-Quran dibuktikan di sana. Ya, makanya ibadah haji ini adalah ibadah yang paling rukun Islam yang paling terakhir. Karena apa? Karena membutuhkan keimanan yang kuat, ya, spiritual yang tinggi, kemudian harta benda. Ya, makanya Islam dibangun di atas 5 pondasi. Pertama, syahadat. Syahadat ini ibarat apa? Ibarat pondasi kalau dalam sebuah bangunan. Ya, pondasinya harus kuat. Maka orang mau naik haji, imannya harus kuat dulu gitu. Ya, jangan sampai di sana mengeluh gitu loh. Ya, pondasi yang kuat. Kemudian yang kedua apa itu? Rukun Islam yang kedua, sholat. Sholat ini sebagai tiang agama. Maka sebelum haji, rajin, sholatnya harus rajin dulu. Karena apa? Karena haji itu ibarat genteng di sana nanti. Di atas. Jadi, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Karena apa? Karena sebagai tiang, sebagai tembok. Sebuah bangunan tidak disebut ada bangunan, wujud bangunan, kecuali ada tiang dan tembok. Maka sholat itu disebut imaduddin, atau tiangnya agama. Kalau tidak ada tiang, maka tidak ada bangunan itu. Begitu juga, kalau tidak sholat, ya Islam itu tidak ada pada pribadi seseorang. Maka as-sholatu imaduddin, sholat itu ibarat tiang agama. Tiang bangunan. Tidak cukup tiang saja, maka ada zakat. Sebelum haji, keluarkan dulu zakatnya. Harta-harta yang belum dijakati dari mulai tahun berapa, keluarkan. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu dalam perjalanan ibadah haji orang tersebut. Karena zakat itu ibarat apa? Zakat itu ibarat jendela. Ya. Kalau orang tidak zakat, maka kalau ibarat rumah, ibarat bangunan tidak ada ventilasinya. Jadi ngelkep, hidupnya nggak nyaman gitu ya. Maka zakat itu ibarat ventilasi agama. Apa? Ibarat pintu, ibarat jendela. Supaya dalam hidupnya nyaman. Itu ya, berkah gitu loh. Begitu juga dalam sebuah bangunan. Kalau sudah ada pintu, ada jendela, maka ventilasinya ada keluar masuk udara. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu shaumu Ramadan.
Puasa bulan Ramadan, apa itu? As-saumu diyaun. Puasa itu ibarat lampu, ya. Karena kalau ada sebuah rumah peteng, maka harus diberi lampu. Lampunya itu puasa itu, ya. Kemudian ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima, ibadah haji. Ibarat apa? Ibarat genteng. Gentengnya yang kuat supaya tidak kebanjiran rumahnya, gitu ya. Maka ibadah haji itu ibarat gentengnya itu. Maka terbentuklah sebuah bangunan. Maka bagi umat Islam di mana saja berada, kalau sudah mampu, ayo berhaji. Kenapa? Karena sebuah rumah, sebuah bangunan tidak akan sempurna kalau tidak ada gentengnya. Begitu juga umat Islam tidak akan sempurna Islamnya sebelum menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya, tetapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya nggak usah dipaksakan. Ya, apalagi saat ini orang mau naik haji nunggunya sampai 20 tahun, 30 tahun. Maka solusinya adalah umroh saja gitu loh ya. Umur sudah 55 tahun, mau daftar haji, nanti jatuhnya umur 90 tahun. Iya, lamun masih urip, wis modar, nggak bisa naik haji. Maka ya sudah umroh saja ya. Daripada tidak sama sekali, ya lumayan. Umroh juga, karena apa? Ini mirip sama haji dengan umroh itu. Ada tawaf, ada sa'i. Ya. Dan sholat di Masjidil Haram nilai ganjarannya sama 1000 rakaat. 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Begitu juga ibadah di tanah suci Madinah sama. Hanya bedanya kalau umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah, tidak ada balang jumroh, ya, tidak ada mabit di Mina, di Muzdalifah. Itu aja yang membedakan adalah wukuf aja gitu ya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat ya yang tidak mampu untuk naik haji, tapi uang mah sudah ada. Tapi kalau untuk haji nggak cukup gitu loh, karena haji harus ya paling tidak 50 juta lah gitu ya. Apalagi kalau daftar sekarang, nanti dapatnya 20 tahun yang akan datang, ya sudah umroh saja ya. Maka bolehlah umrohnya lewat pesantren Darul Quran. Dan saya insya Allah tahun sekarang akan berangkat, insya Allah akan berangkat umroh tanggal 13 Oktober. Jadi masih banyak waktu loh ya bagi jamaah, bagi kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, yang mau umroh sudah lewat pesantren Darul Quran. Harganya murah, murah meriah loh. 28 juta 14 hari. Luar biasa. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line